Halo semuanya, kembali lagi di podcast Yara Yepingan Remaja. Bersama kami, saya Maria Sandra, saya Marisa Manjaya, dan saya Jovan Valentino. Hari ini kita akan mulai narasumber nih. Kira-kira siapa ya? Kalian pada penasaran kan? Makanya tonton sampai akhir ya. Selamat menyaksikan. Teman-teman, selamat siang Bu. Gimana kabarnya? Akhir-akhir ini baik. Ya puji Tuhan Bu kalau begitu. Oh ya. Nah, kalian pasti belum kenal kan dengan narasumber kami. Jika begitu, kami persilakan ya, Bu, untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, ya selamat siang, agak sore nih. Ya, saya selama ini bidangnya psikologi ya, jadi pernah mengajar untuk kakak-kakak mahasiswa psikologi, kemudian pernah juga menjadi koordinator dari sebuah lembaga pelayanan psikologi yang meliputi psikotes. Ya, psikotes itu ada tes kecerdasan, tes kepribadian, ya, kemudian konseling. Setelah itu saya punya pengalaman yang terakhir ini menjadi asisten dari dokter jiwa atau psikiater. Dokter jiwa atau psikiater ini sangat terkenal, kemudian sibuk ya, sehingga tidak bisa menjalankan sendiri yang namanya terapi. Terapi apa? Terapi neurofeedback. Ya, di sini kalau belum terlalu terkenal ya, intinya seseorang itu kan harus fokus, harus tenang supaya bisa menjalankan kehidupan sehari-hari. Ini tua maupun muda sama saja, intinya fokus dan tenang itu harus bergantian, bersamaan, saling melengkapi. Kalau tidak punya itu atau kurang atau menurun akibat masalah-masalah, maka perlu adanya terapi ini secara rutin, misalnya seminggu 2 kali. Ya, itulah kesibukan saya karena satu orang pasien datangnya seminggu 2 kali. Nah, jadi akhirnya harus mengatur jadwal. Ya, kemudian bidang saya. Boleh diperkenalkan nama Ibu? Baik, kalau nama saya dipanggil Bu Ririn. Ya. Baik, Bu Ririn. Jadi teman-teman, kalian tahu nggak sih podcast ini tuh menjelaskan tentang apa? Jadi di podcast kali ini kita akan mengupas tuntas tentang masalah mental depresi. Nah, Tapi guys, sebelum itu kalian penasaran nggak sih kenapa kita milih untuk ngobrolin tentang masalah kesehatan mengenai depresi ini? Kira-kira kenapa tuh Jovan? Nah, karena masalah depresi ini tidak terjadi satu kali atau 2 kali dan memiliki dampak yang sangat besar bagi gangguan mental ini. Apalagi khususnya remaja itu melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti menyakiti dirinya sendiri, kehilangan jati dirinya, dan masih banyak lainnya. Karena itu kita perlu mengetahui lebih dalam mengenai depresi ini dan cara penanganannya. Gitu, Nes. Oh iya sih, benar juga ya teman-teman. Ya udah deh, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke pembahasan pertamanya dan tanya-tanya langsung kepada sang ahlinya Bu Ririn ya Bu, mohon izin. Lalu untuk pertama Bu, pertanyaan pertama, saya ingin tahu mengenai apa sih yang dimaksud dalam depresi ini seperti itu. Depresi kita kenal secara umum sebagai gangguan. Gangguan apa yang terjadi dalam jiwa kita disebabkan karena otak kita yang tidak bisa normal. Ya, misalnya dalam otak itu kan ada semacam zat kimiawi. Nah, zat kimiawinya sedang tidak seimbang. Oleh karena itu seseorang yang mengalami depresi sedih banget, sedihnya sedih sekali sampai kita akan mengatakan gitu aja kok dibikin sedih. Tapi kalau orang sudah depresi, sedih
sampai berlarut-larut. Sampai dia sendiri tidak bisa mengendalikan, tidak bisa stop. Jadi pada saat sedih berlarut-larut, akhirnya muncul apa? Tidak ada gairah. Ya, kecenderungannya apa kalau nggak ada gairah? Menyendiri. Ya, kemudian badan itu terasa loyo. Jadi orang lain mengajak apapun, dia akan menjawab apa? Nggak mau, buat apa? Ya, jadi semacam orang yang sudah putus asa terhadap dunia atau hidup. Akhirnya apa, orang seperti ini harus dibantu kan? Ya, boleh dibantu oleh teman, saudara, keluarga, orang tua. Nah, kalau sudah parah harus dokter. Dokternya adalah psikiater, ya. Kalau sebelum ke dokter boleh juga ke psikolog. Kalau psikolog itu kan membantu mengajak bicara, ya, mengeluarkan apa yang menjadi penyebab. Itu gunanya pertama-tama kalau psikolog itu tidak pakai obat, tapi diajak komunikasi. Siapa tahu dengan datang pertama, datang kedua, ya mungkin 2 sesi, 3 sesi, akhirnya dia mengerti permasalahannya diselesaikan dengan cara apa. Nah Bu, setahu saya kan gangguan mental ini kan memiliki gejala yang berbeda-beda kan Bu. Nah, gejala umum dari gangguan mental ini itu seperti apa ya Bu? Ya, kalau yang depresi ya, kalau depresi lebih ke arah sedihnya itu, dan dia tidak bisa menikmati hidup. Jadi gairah semuanya itu kayak sudah selesai hidupnya, seperti tidak ada penyelesaian. Gitu. Jadi seperti gini, ada tekanan, tapi dia merasa tekanan itu terlalu berat. Coba dibandingkan dengan teman lain yang tidak depresi. Ya, misalnya dia punya keluarga atau teman yang bisa mengungkap, menjadi tempat curhat. Berarti masalah yang berat itu bisa terbagi atau share. Tapi bagi yang mengalami depresi, dia merasa tekanannya itu sangat berat. Nah, akhirnya kita bisa melihat apa sih yang dialami orang depresi, karena otaknya, gangguan di otaknya ini, tadi saya bilang apa, zat kimiawi ya. Zat kimiawi itu kan harus seimbang di dalam otak. Nah, pada orang yang seperti ini, yang sudah termasuk sedih banget, tidak bisa bangkit, nah itu otaknya diberi apa? Otak untuk bisa menyeimbangkan. Nah, kemudian terapi ada juga yang salah satunya yang saya kerjakan, neurofeedback itu ya, otak itu mempunyai gelombang. Nah, gelombangnya inilah yang dilatih ya dengan stimulasi, adanya animasi, kemudian ada angkanya itu nanti menunjukkan ya Anda sekarang sudah lebih baik daripada kemarin, kecemasannya sudah menurun. Nah, sekarang kalau misalnya ditanya stres itu letaknya di mana dibanding depresi ya, nah, biasanya stres itu lebih dulu kan tekanan. Stres itu tekanan yang terus-menerus menjadi beban berat pada seseorang. Ya. Kalau di kalangan remaja, anak sekolah, stresnya pertama-tama adalah tugas, ya, tugas yang berat. Kemudian dirinya belum mampu, kan berarti harus usaha keras. Nah, belum lagi ada ulangan. Nah, kalau itu tidak pernah dipikir, maka menumpuk jadi satu. Nah, pada seseorang yang bisa santai, maka dia akan mengatakan, nanti pasti saya kerjakan dan akan selesai. Itu orang yang tidak kena depresi ya, lebih santai. Jadi tidak merasa sebagai tekanan yang berat. Tapi kalau sudah tekanan itu dianggap berat banget, dan dia merasa kalau aku tidak bisa mengerjakan berarti selesailah hidupku. Nah, akhirnya itu stresnya menjadi depresi. Depresi akhirnya dia murung. Kalau murung malah tidak mampu menjalin hubungan, malah nggak bisa minta pertolongan, misalnya teman gitu, ayo bantu aku, ini caranya mengerjakan bagaimana, itu tidak mampu diucapkan. Nah, itulah karena apa? Karena zat kimiawi dalam otak sudah menguasai yang tidak seimbang, yang harusnya seimbang. Gitu ya Bu. Ya, jadi stres dulu, beban berat,
lalu menjadi sedih, murung, depresi. Ya. Nah, terus selanjutnya itu kita penasaran biasanya tuh faktor utama yang memicu depresi ini seperti apa ya biasanya? Ya, kalau secara umum dibagi 3, biologisnya tadi yang berkaitan dengan otak ya. Nah, zat kimiawi tidak seimbang, itu biologisnya. Kemudian yang berkaitan dengan faktor psikologis bisa jadi kurang percaya diri, kurang mempunyai semangat, ya, kurang mempunyai tujuan hidup, minatnya tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi misalnya seseorang yang dipaksakan untuk mengambil jurusan apa yang dia nggak sesuai, sehingga dia terpaksa melakukan itu, kemudian di tengah jalan mengalami kesulitan-kesulitan. Ya, itu faktor psikologis ya. Yang ketiga baru faktor lingkungan dan sosial. Misalnya sering diejek, ya, dibully, diejek, kemudian tuntutan yang keras. Ya, tuntutan keras itu bisa dari sebuah lembaga ya. Misalnya kalau pendidikan, ya, pendidikan yang berbau fisik itu seringkali kalau nggak bisa kan ditampar, diapakan secara fisik. Nah, tapi dia nggak bisa mengatakan. Dia di situ sudah terlanjur masuk, harus sesuai dengan peraturan. Nah, akhirnya dia tidak bisa mengatakan atau men-share kekurangannya tadi, dipendam. Jadi ada unsur apa kalau gitu, traumatik juga ya. Kalau sudah pernah gitu, nanti saya takutnya nggak bisa bangkit. Trauma yang kemarin itu. Ya, demikian kalau bisa dibayangkan ya, berarti ada 3 ya secara umum ya. Biologisnya itu tadi otaknya bagaimana, ya, kemudian psikologisnya, ya. Kadang-kadang kita tahu depresi kaitannya dengan kurang percaya diri kan, ya, misalnya sering kurang menunjukkan prestasi, akhirnya merasa seterusnya saya nggak bisa prestasi, nah gitu kan, semangatnya kalah, ya. Kemudian yang terakhir lingkungan tadi yang bertubi-tubi memberikan tuntutan-tuntutan, bisa juga tuntutan itu berasal dari keluarga sendiri ya. Ya, keluarga sendiri kok tidak mendukung, terus dia bingung, saya harus mencari solusi bagaimana karena orang tua nggak mendukung. Oh, baik. Saya juga ingin bertanya mengenai kenapa sih orang depresi itu kadang kerasa dirinya tuh nggak depresi dan malahan kayak sulit disadari gitu Bu. Emangnya kayak kenapa seperti itu gitu? Kenapa tidak bisa disadari begitu langsung terkenal langsung sadar gitu? Iya, memang perlu dibantu karena orang yang menyatakan sakit apapun ya selain depresi juga ya, itu seringkali mengatakan saya baik-baik saja, termasuk pasien yang datang itu seringkali marah kepada orang tuanya, misalnya anak muda ya, umur 20, umur 19 gitu, dibawalah orang tua ke dokter kan. Nah, di situ dia mengatakan ada apa saya dibawa ke sini karena saya nggak apa-apa. Nah, padahal anak ini jelas-jelas menjadi pemurung dan tidak mau berbuat apa-apa. Padahal usianya adalah usia habis SMA kan mestinya kuliah. Nah, di situ dia merasa untuk apa kuliah? SMA aja udah membuat beban. Jadi kita bisa mengatakan kalau tidak terdesak ya, dan harus diingatkan karena kita harus melihat dari orang lain, melihat yang depresi harus dibantu merasa sehat. Nggak bisa langsung kayak nunggu orangnya sadar dulu ya. Baru ya, bisa, biasanya perlu dibantu minimal orang tua yang menyadari anaknya ada perubahan. Sekarang sudah jelas kan, kalau tadinya ngomong ceria, tiba-tiba ngomong iya mengurung diri. Bu, ternyata kan begitu ya kan tadi. Nah, kalau solusi terbaik untuk diri kita sendiri yang terkena
gangguan mental atau khususnya depresi ini tuh seperti apa, Bu? Kalau bisa, kalau belum parah, mengenali diri sendiri. Jadi misalnya kita ketika sudah mulai kena masalah-masalah ya, kemudian merasa saya kok berbeda dengan teman-teman saya yang sepertinya santai hidupnya, gak ada masalah. Saya kok ada masalah dan saya ingin segera menyelesaikan. Nah itu kesadaran awal ya sebelum parah ya, itu mengenali diri sendiri. Misalnya mengatakan meskipun saya tidak mampu melakukan apa yang dikehendaki atau dituntut, tapi saya punya kelebihan lain. Harusnya kelebihan lain itu yang saya tunjukkan. Misalnya kalau tidak suka matematika, hitungan, kan ada pelajaran lain yang bisa ditingkatkan nilainya, menunjukkan bahwa saya mampu kok di pelajaran yang lain, termasuk bidang olahraga kan. Olahraga kan juga bisa prestasi, karena cabang olahraga kan juga diajarkan beberapa ya di sekolah. Nah nanti dari situ guru olahraganya akan menilai kamu ternyata bisa ini. Nah itu membangkitkan kepercayaan diri dan juga sekarang ini istilahnya konsep diri, sehingga kita kenal oh diri saya ini ternyata walaupun nggak bisa ini sedikit bisanya, tapi di cabang lain bisa, bidang yang lain bisa. Jadi membangkitkan kepercayaan diri. Oh bagus. Saya mungkin sedikit mengenai yang tadi terapi dan juga diajak ngobrol-ngobrol itu dan juga Ya, obat. konseling. Iya, konseling Iya. itu. Nah, itu kalau misal ada orang yang sudah melewati bertahap-tahap itu tapi tetap tidak tertolong atau masih dalam kondisi depresi, sebaiknya apa yang harus dilakukannya? Apakah Pertama-tama kan tadi saya bilang bidang psikologi itu seperti guru BK. Ya, guru BK konselor ya. Konselor yang mengetahui kondisi sekolah dan kondisi muridnya. Misalnya masalah tidak cocok dengan teman, dibully di kelas. Nah, itu gurunya lebih tahu, guru konselor ini. Nah, lebih luas dari itu kalau ada masalah selain di luar sekolah ini ya, mungkin di rumah ya, di kegiatan yang lain itu menjadi beban dia. Ada yang namanya bidang psikologi ya. Psikologi berarti kita ketemu sama psikolog, memberikan konseling atau pengarahan. Terapi kognitif itu membetulkan cara berpikir, meluruskan cara berpikir yang tadinya dibilang misalnya saya nggak bisa ini tetapi saya harus itu terus. Nah nanti kita ajak berpikir yang lain, misalnya kalau sudah ingin mengakhiri hidup gitu ya, kita tunjukkan hidupmu ini sangat bermanfaat, sangat berharga, tidak hanya bagi kamu, orang tuamu juga sangat bersyukur kamu itu hidup sampai dengan saat ini. Kenapa kamu ingin mengakhiri hidup? Masih ada usiamu juga masih muda, masih bisa dijalankan beberapa hal. Apa hal itu? Ayo saya tuntun. Misalnya nanti malam kalau di rumah melakukan apa? Ya misalnya IG, TikTok itu memancing yang negatif, maka kurangi yang itu. Ya, jadi tinggalkan IG sama TikTok yang memancing, ya rasa-rasa murung, sedih, tak berharga. Nah, beralihlah ke yang bisa dinilai prestasinya, ya, sehingga positif dan merasa berharga. Itu jadi merasa berharga. Nah, kemudian habis itu tanya kok nggak sembuh-sembuh, obat itu berarti dokter yang psikiater, dia akan diberi resep untuk menurunkan depresinya terkait dengan tadi otak ada sel kimiawi yang tidak seimbang, itu obatnya untuk menyeimbang fungsi-fungsi otaknya diseimbang ya, supaya tidak tegang ya. Depresi itu juga karena tegang, dibilang begini langsung masuk pikiran. Jadi untuk yang terakhir ini kita agak berbeda sama yang tadi. Jadi ini kayak lebih ke mitos fakta. Jadi kita mau nanya mitos atau fakta
remaja yang terkena depresi tuh nggak bisa sukses? Tentunya mitos, karena kan semua bisa diobati, bisa disembuhkan. Ya, tadi jalan terakhir adalah obat, karena obat itu langsung masuk meresap ke dalam tubuh otak itu, sehingga terjadi perubahan. Apalagi ada dosis. Kalau ringan dosisnya kecil, kalau berat dosisnya lebih berat. Dan jangka waktunya biasanya berbulan-bulan untuk minum obat itu. Nah, kalau yang lebih parah lagi, malahan bisa setahun atau lebih minum obat terus. Nah, itu untuk yang depresi yang sampai linglung ya. Linglung terus mudah sekali pusing kalau kena masalah. Jadi kita akan menyatakan masih pusing ya, padahal ini hal yang ringan. Nah, berarti obatnya diminum lagi, belum tuntas. Itu obat ya, yang paling komon. Tapi biasanya obat juga jalan, terapi juga jalan. Seperti yang saya sebutkan, terapi neurofeedback adalah menyelesaikan permasalahan melalui gelombang otak, dilatih. Supaya apa? Supaya bisa tenang. Depresi kan nggak tenang ya, supaya bisa tenang. Kalau sudah tenang bisa fokus atau memikirkan hal-hal secara logis. Jangan khawatir tentang itu, karena apa, itu logis. Masih bisa disembuhkan dari depresi. Ya, jadi bukan mitos. Ya kan? Ya betul. Maksudnya kan jangan menganggap nggak bisa sembuh. Iya, pasti sih bisa sembuh. Ya. Nah, bedanya apa? Lama atau cepat? Ya, tergantung beratnya. Jadi bisa sukses, bisa sukses, tapi bertahap. Jadi remaja itu masih bisa tetap sukses, namun ada waktunya juga ya Bu. Jadi bertahap juga. Bertahap tergantung beratnya atau ringannya Dengan depresi. Ya. Baik, kalau begitu Bu, tak terasa waktu sudah menunjukkan akhir dari podcast kami. Sebelumnya terima kasih untuk perhatian dan waktu yang telah Ibu sediakan, serta pengetahuan yang Ibu telah bagikan kepada kami mengenai seputar psikologisan dan juga jenis-jenis depresi yang ada, serta pengobatannya ternyata banyak sekali ya teman-teman yang kita belum tahu juga. Mungkin sebelum kita mengakhiri, apakah Ibu punya sepatah kata buat yang nonton dan juga kita di sini? Untuk kalangan remaja muda, kenalilah diri sendiri. Ya, apakah saya mempunyai potensi? Punya, pasti punya. Ya, hanya saja perlu diasah. Ya. Potensi itu perlu diasah, kemudian mencari pembimbing untuk menunjukkan bahwa saya ingin berkembang dalam hal apa. Kemudian tetap perlu keimanan kita ya untuk berdoa. Kemudian juga jangan lupa olahraga. Ya, olahraga itu adalah penyeimbang ya, karena kita hidup ini ada fisik dan ada psikis. Jadi tetap ya psikisnya dijaga, fisiknya juga sebagai kaum muda harus olahraga. Oke, terima kasih atas kata-kata dua katanya. Mohon maaf kalau kita ada salah kata dan perbuatan. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan podcast kami hari ini. Tapi tunggu dulu, aku ada pantun nih. Apa tuh? Burung dara, burung cenderawasih. Cakep. Carinya di Papua. Cakep. Cukup sekian, terima kasih. Sampai jumpa semuanya. Bye bye.